sharing session. Nanti mudah-mudahan bisa manfaat. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi sharing ya untuk internal e-komik, di mana yang hari ini bisa sharing seperti kemarin sudah disampaikan oleh Mas Toyib atau Widarto ya Mas ya. Ya, betul. Widarto Toyib atau yang lebih terkenal nama penanya di karakter Otoy Cihuy. Nah, di sini kemarin Mas Toyib baru sharing tentang posting kerjaan ya atau Ya, job betul. dari sebuah proyek film layar lebar. Jadi nanti kita akan di sini tanya-tanya yang terkait dengan storyboard artis ini seperti apa sih role-nya. Tapi mungkin nanti sebelumnya minta perkenalan diri dulu ya Mas ya dari Mas Toyib, nama, terus tempat tinggal di mana dan aktivitas sekarang apa aja sih. Mungkin itu dulu ya sebagai perumahan Mas, silakan. Mas Toyib. Assalamualaikum teman-teman, saya Toy Widarto. Saya Waalaikumsalam. tinggalnya di Semarang, sebenarnya bukan Semarang, pastinya di kabupatennya, Kabupaten Semarang. Oh, Ya, Boja, Boja bukan? Ungaran, dekat Ungaran. Oh, Ngarang. Kalau Ya, ya, misalnya ya. tahu yang ini mungkin di ini daerah apa? Untuk wisata itu namanya Bandungan, yang paling dekat mungkin dari daerah wisata itu Bandungan. Oh, Bandungan. dong. Kalau pernah ini, Saya daerah Bandung. atas, ya. Ini semacam Bogor, Bogor mini gitu mas. Iya, iya, Nah, iya. tempatnya dingin. Nah, sekarang untuk kesibukannya paling gambar-gambar sedikit aja sama desain-desain gitu. Ada di sana. Oh, gitu. Jadi berarti ini udah full profesional komik ilustrator gitu ya Mas ya? Komik, Masih storyboard. setengah-setengah mungkin mas. Masih setengah-setengah soalnya kan masih ada ini desain juga. Hmm. Oh, apa ada kerjaan lain Mas selain ilustrator? Ini paling desainer sih, desainer lepas. Desainer lepas itu Ya, terkait lepas. produk atau bagaimana? Ya, jadi misal ada klien saya di Jakarta gitu, rata-rata sih. Oh, gitu. Ya. Iya, iya. Tapi belum Oh, belum sekarang Mas ini. kenapa mas? Mhm. Iya, iya. Sekarang by individual, single fighter atau sama studio nih Mas sekarang? Iya single factor. Single fighter ya. Ya Ya. nanti kita bahas lagi tuh soal single fighter. Iya. Jadi kebanyakan ya, ya bukan ini udah sepengetahuan kita lah untuk komikus Indonesia kebanyakan single fighter. Iya, betul betul Mas. Zaman dulu sampai sekarang mungkin masih single fighter dan kebanyakan yang bertahan itu yang komik strip ya kebanyakan. Iya. Oke Mas, untuk tema hari ini terkait storyboard. Nah, kita mau tahu nih, ini awalnya dari mana bisa dapat project storyboard itu ya? Pertama, apa karena memang popularitas dari akun Instagram di sosial media Otoy Cihuy dihubungi atau memang perkenalan secara individual kan kadang-kadang gitu tuh Mas. Oh ini Iya. ada nih teman saya bisa atau rekomendasi siapa gitu. Kebetulan kan Iya. kita ada yang di Raya Flick juga Mas, Ya, yang marketing film-film box office tuh, oke. yang kerjasama si Ginan. Tuh Ginan belum belum join, nanti mudah-mudahan Ginan bisa join. Oh Gimana gitu. Mas? Awalnya itu untuk storyboard Oh, artis. kalau awal mulanya bisa dibilang campuran anak keduanya, Mas. Jadi percampuran Mhm. dari apa namanya kenalan juga dan itu tadi popularitas itu yang komik saya kan waktu itu horor ya. Oh Waktu iya itu iya kayak ada awal-awal horornya. awal-awal dulu kan sempat horor gitu kan. Waktu itu masih cari Mhm. cari apa yang cocok nih buat apa namanya Niche sisi ya. saya gitu kan. Terus lihat juga Mhm. yang apa ya ramenya apa nih gitu. Emang mau bisa dibilang gimana emang yang horor-horor gitu emang paling cocok buat orang Emang kita kan. aku. Paling laris lah ya. Nah kebetulan waktu itu Iya iya. em, sutradara pertama yang ngajakin saya itu kan namanya Pak Guntur Sarjanto Hmm. yang kemarin buat film yang terbaru kemarin Film yang terbaik ya. ya Bangunan Ui 2 itu pertama beliau ngundang itu untuk film Lampor tahun 2019 2019 ya. Lama juga ya. Ya udah lumayan sih. Cuman itu kayaknya ngajaknya mungkin tahun 2018 mungkin ya. Filmnya kan tahun 2019. Saya lupa. Pokoknya antara. Mhm. Nah, sebenarnya itu sebelumnya itu saya udah kenal sama Pak Gunturnya ini, sutradaranya ini lama banget. Dari tahun 2009 mungkin. Dari tahun Wow, udah 2009 lama itu, ya. jadi saya 2009 itu sempat kerja di percetakan sama desain studio gitu kan. Nah, Mhm. itu di Jakarta. Nah,
di sana itu bosnya dulu pernah satu sekolah SMA sama sutradara ini. Nah, Oh gitu. gitu. Jadi Iya dari iya situ iya. ketemu di situ. Jadi sempat waktu itu juga beliau sempat mau bikin proyek film apa, terus saya sempat di semacam dites gambar gitu loh. Iya Bikin iya iya. gambarin karakter ini, karakter ini. Cuman waktu itu karena saya belum benar-benar dalamin waktu itu tahun 2000 Hmm, hmm, hmm. belum benar-benar dalamin. Ya ala kadarnya lah akhirnya nggak masuk gitu istilahnya. Belum ya. Belum belum Iya iya. diajakin gitu. Nah, begitu tahun 2019 itu 2009. kita udah follow-followan tuh waktu itu tuh udah follow-followan berapa lama. Lihat Hmm. mungkin lihat portfolio saya di akun itu jadi diajakin dari situ. Hmm. Jadi Oh percampuran gitu. duanya itu. Iya, jadi connecting the dots ya kalau kata Steve Jobs mah. Iya. Ya, saya bisa ketemu-temu lagi di persimpangan waktu gitu ya Mas Betul, ya. betul, betul. Oke, berarti ini kerjasamanya sama Pak Guntur terus nih untuk sutradara. Kalau sutradara beberapa kemarin Mas nggak Pak Guntur doang sih yang saya sempat itu dulu yang MNC itu ada Iya. Mas Arwin siapa itu sempat. Terus kemarin Pak pokoknya dari Klan Punjabi sempat juga kemarin untuk drama. Oh yang Mas Arwin Oh itu gitu. drama lebih ke drama bencana itu semacam apa ya kalau drama bencana itu semacam Armageddon atau apa gitu. Nah itu ceritanya soal gempa bumi gitu dan itu di dalam lift. Oh iya, pernah si Vino G. Bastian kalau nggak salah ya. Eh, bukan dia Ganindra Bimo. Bukan. Iya sama Ya? Ganindra Bimo sama Asti Oh, Rasti gitu. Ya iya itu iya zaman iya. zaman COVID tuh Oke, Mas oke. tantangan juga tuh. Iya, alhamdulillah. Waktu kerjaan itu zaman COVID jadi lucu juga tuh jadi macam apa ya ngerjainnya bener-bener ya effort banget lah waktu itu ketemu ketemu Effort banget ya. masalah terus akhirnya syutingnya di studio segala macam mereka bikin studio khusus gitu pakai green screen Iya iya adegan-adegan yang bencana-bencana itu pakai green screen banget gitu yang harusnya bisa praktikal iya iya. kayak gitu terus juga sih itu Iya iya. terus siapa Iya, lagi jadi disrupsi Mm-mm. disrupsi karena COVID Karena banyak COVID juga ternyata. iya Nah, untuk storyboard ini kan kalau kita biasa ya Mas, kalau bikin komik kan kita by naskah dari kita, terus ya layout dari kita, sehingga jadi ya untuk final artnya, teks segala macam dari komik itu sendiri. ya Nah, kalau storyboard ini proses stepnya gimana? Misalnya kita ada naskah nih, ya itu kita dari naskah itu untuk disuruh kebebasan kita visualisasi baru nanti di editor kah istilahnya atau direvisi ya gimana Mas? Stepnya? itu kadang-kadang bisa bisa ini mas bisa kita dikirim dulu naskahnya terus Hmm. saya baca segala macam gitu saya baca dari awal sampai akhir nah nanti juga biasanya sutradaranya juga punya sudut pandang atau bayangan sendiri kan biasanya kan nah itu nanti bisa Hmm. dikomunikasiin eh terus ada shortlist segala macam gitu biasanya sutradaranya gitu kan diurutin gitu saya scene ini habis ini apa biasanya beliau juga udah punya itunya tuh ini ngambil dari De- depan Deskripsi ya. ini ya deskripsinya udah punya semacam itu nanti saya gambarin gitu aja Hmm. biasanya sih gitu Oh berarti iya nggak kalau kita cuma naskah doang berada ini kan dialog ya ya kalau naskah ya. ya Jadi emang harus ada deskripsi dari sutradara baru kita interpretasikan gitu ya Mas ya. interpretasikan ya betul cuman untuk yang kemarin itu untuk yang yang terakhir tahun Owen Wingit 2022 apa? itu termasuk saya dikasih kebebasan juga sama Pak Guntur itu Oh gitu. ya Iya kan kalau istilahnya yang ada apa namanya ya angle-angle rada susah mm, lah ya. ya Angle artistik atau angle berview segala macam kan rada sulit juga. ya betul utamanya iya untuk ini ya untuk yang green screen segala macam itu kan kemarin untuk yang tabrakan mobil itu segala macam itu kan ternyata pakai green screen kan nggak praktikal kan Hmm. nah itu Hmm. di situ bisa sangat berguna itu storyboard Iya iya iya. ya, Iya. untuk yang gitu gitu Guidance guidance buat sutradara juga ya untuk sebenarnya. kayak sutradara kayak juga untuk nanti artis CGI-nya DOP. untuk Hmm. DOP-nya direktor fotografinya gitu segala macam Iya kebetulan saya teman saya juga kan filmmaker Muslim itu sekarang bikin film mulu nih lagi proses syuting juga nih Mas. oh iya mas Oh nanti saya tanya deh. Saya tanya dia pakai ini nggak, ribot artis nggak? kalau kalau itu bisa ditawarin juga nanti. iya iya oh, siapa mas Ya, kalau kemarin boleh tahu itu
filmmaker Muslim, Mas Hmm. siapa? Astagfirullahaladzim. Mas Amrul. Mas Amrul. Kalau filmnya Amrul, seperti filmmaker apa? Muslim. Filmmaker Muslim itu terakhir itu yang kemarin kita dapat undangan premier tapi nggak bisa itu, Mas. Hmm. Satu hari bersama ibu kalau nggak salah ya. Terus Oh, yang ada si apa suaminya, aduh, Ria Ricis juga main tuh, ada si oh, Zawin juga. oh, mantap ramai juga itu. Sekarang 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 lagi syuting juga nih, udah masuk hari keberapa ini. Ya Hmm. nanti saya coba komunikasikan kalau emang perlu nanti. Oke. Ya. Nah itu tadi untuk step-stepnya sampai final finish itu kita difinisin dulu semua, baru mulai syuting apa berjalan paralel, Mas? Oh, paralel mas, kadang-kadang paralel karena sekarang kejar-kejaran ya. Sekarang kayaknya lagi pada Oh, studio lagi kejar-kejaran gitu sih. Biasanya sih sambil iya. jalan juga ada, tapi setelah selesai baru jalan juga ada. Cuman kayaknya sekarang lebih ke sambil jalan gitu kadang-kadang. Karena kan kalau film kan prosesnya biasanya dia nggak A ke Z kan ya. Bisa A, bisa Ya, Z, bisa C, ya, jadi ngacak-ngacak tergantung dia apa mana yang mau disuting duluan biasanya kan. ya. Terus kalau secara kualitas eh, art atau artis penggambaran komiknya sendiri kan beda nih. Kalau kita Beda. lihat Ya. kemarin kira-kira black and white aja ya? Apa cukup segitu apa bagaimana, Mas? Black and white aja sih mas. Black and Hmm. white aja, kecuali misalnya untuk keperluan iklan mungkin ya. Kadang-kadang iklan juga butuh Hmm. dikasih warna tuh kadang-kadang. Kan misalnya kita mau masukin produk nih. Kemarin saya buat pitching, sempat pitching buat semacam iklan untuk rice cooker ya. Rice cooker itu ada warna kuning, warna Hmm. biru, dan karena itu kita akhirnya masukin itu dalam warna itu. Sempat juga bikin kayak gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Oh, Nah, itu ada menarik juga. tapi Jadi kalau nggak untuk cuma film, film, tapi juga ke iklan ya bisa juga ya. ya. Iya, 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 Tapi iya, kalau iya. film rata-rata sih saya pakai PW aja sih, karena lebih ngejar itu kan. Berarti cukup ya. Ya cukup. Hmm. Nah, untuk apa namanya? Nanti kita buka sesi tanya jawab nanti ya. Kita saya dulu yang jawab nih jadi Halo host. Mas, Walaupun Mas tadi Dendi, salam kenal. ada Mas Seto ikut Buji. lagi Mas Dendi, Seto Buje. Oh iya, 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 iya. Mas Dendi. Mas Dendi masih di kantor nih. Ya. Oh, Ya, saya oke. nggak kenal. Nextnya apa? Hmm. Nextnya untuk waktu pengerjaan Mas. Kira-kira berapa satu proyek untuk storyboard artis? Storyboard untuk nominalnya ya, untuk waktu. Waktu dulu waktu Waktunya. habis waktu nanti baru rupiah. Kalau waktunya itu biasanya saya di antara 2 sampai 3 minggu kayaknya Mas biasanya Mas. Atau sampai 1 bulan. Oh, 2 sampai 3. Iya, Oh, iya, itu kalau film sebenarnya iya ya. Kalau lihat dari naskah juga nggak terlalu banyak kayak buku ya. iya. Jadi angle-angle aja. Kira-kira Tergantung berapa nanti. panel tuh biasa itu Mas? Dari tiga Per- minggu tuh. Sangat variatif banget sih Mas biasanya. Satu scene tuh kadang Iya ada tuh. cuman ada 2 shot atau 4 shot, Hmm. kadang-kadang panjang banget itu sampai berapa ya, sampai 20-an, sampai 40-an. Kadang-kadang tergantung kebutuhan gitu Mas. Satu scene Oh kadang-kadang ada gitu. yang Berarti sampai 40 shot, kadang-kadang 4 shot aja gitu. Iya, 40 shot satu scene ya. Mungkin iya, actionnya kalau itu. iya. Third Jadi act kadang lah. kayak misalnya kemarin tuh film yang terbaru kemarin itu yang Lalu dan Pangeran Mini 2 itu dia ada dengan fighting macam gitu kan. Nah itu kita gambarin tuh fightingnya. Walaupun nanti Aerografinya juga ada ya. ini ya, ada apa namanya untuk action directornya ya. Tapi Director. ini juga akhirnya saya gambar juga untuk adegan-adegannya. Ya di atas, ya di bawah, pukul sini, pukul ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Gitu. Iya. Wah, luar biasa nih pengantuan baru Nah ya. itu yang panjang tuh. Nextnya, iya, kalau udah selesai nih, nah ini Ya. gimana untuk untuk fee untuk satu project Nah, itu gimana kira-kira? untuk fee-nya juga variatif sih Mas. Nah, untuk misalnya Kreatif tergantung enggak? jumlah jumlah Mas. shotnya. Kalau kalau yang awal-awal gimana pas awal? Awal-awal tuh Wah, mulainya yang Lampor itu waktu belum itu, nih. Lampor itu saya juga nggak terlalu banyak shotnya waktu itu, cuman lumayan juga. Itu sama Star Vision tuh waktu itu. Itu di 5 Hmm. juta sih karena pemula kan waktu itu. Oh gitu, 5 juta untuk Ya, total. ya, waktu itu segitu aja. Hmm. Nah, Itu antara range-nya antara ya,
5 sampai 15 kalau di saya. Mungkin karena Hmm, sini ya levelnya ya, kalau misalnya yang udah banyak masuk ke portfolionya ini lah. itu udah baru tuh. Gitu. Iya, iya, iya. Tergantung Nah, itu sama. Mas awal gimana Mas? Kan Nah, kita nggak tahu nih bikin storyboard. Nah, itu ya, cara bikin istilahnya red card atau fee kita jasa kita tuh gimana awal-awal? Bingung nggak? ya, Nentuinnya nah, mesti berapa? awal-awal tuh ya masih ini Mas, masih perkenalan ya, ik- ikut dulu sama ini ya, sekitar sini gitu, mas standarnya gitu. Oh, gitu. Mau nggak biasa gitu ya? biasa sini gitu, nah macam itu. Tapi Oh, setelah itu nanti budgetnya berapa nih mas gitu, kayak gitu baru kita ini kita hitung seberapa iya. shot gitu. Terus kadang-kadang kan sama sama kayak kita bikin komik ya, kita sesuaiin antara Mhm. studio ini, wah kira-kira biasanya kelasnya segini nih, studio ini kelasnya segini nih, atau kalau di komikus kan klien ini range-nya Mhm. segini nih mungkin nih mampunya gitu ibaratnya, kelasnya Iya, segini iya, gitu. iya. Nah gitu kan kita sesuaiin Iya. sesuai ini Oh, ya. gitu. Iya, itu Kadang-kadang. rada tricky juga tuh Nah, Mas. itu Kadang-kadang makanya kan, kita hampir kayak bikin ah, komik juga itu, kita nilainya kayak gitu bikin. iya. Jadi kalau ada beberapa dulu kita pernah sharing tentang red card juga, si Ardi kan pernah bagi tuh rada ribet juga ya kalau misalnya wah segini jadi orang bisa mau nggak masuk nggak, tapi kan kalau Mas Toyib jadi apa fleksibel lah ya, Ya fleksibel. nggak terpaku berarti ya. Nah ini juga masukan juga nih buat apa namanya teman-teman semua, karena memang misalnya kita ada job ini Mas, saya biasanya dapat job karikatur Ya, karena kita maunya yang profesional. ya, Akhirnya ya udah saya cari teman-teman e-komik kan. ya. Dan itu dulu ada langganannya tuh anak Jogja Hmm. diisi. Lama-lama kok saya bilang kok mahal banget ya. Jadi Oh, masa iya. satu gambar 600.000, saya bilang waduh gimana saya mau ngasih ke ini yang mau Lumayan. order gitu kan. Iya. Padahal cuma digital doang gitu. Akhirnya saya cari-cari lagi dapet lah, sekarang udah cocok sama Kang JJ Hmm. Win, terus saya sekarang langganan sama dia tuh. Yang Oh, penting gitu. sama-sama oke. Cinta Gitu. ya. I- Iya kan tujuannya e-comic studios itu kan kita mau bikin tadinya mau menyalurkan gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang nanya mau jasa ini kita langsung oper ke e-comic studios, di situ nanti ada portfolio-portfolio dari misalnya Mas Soyib atau dari Seto gitu kan, itu tinggal pilih. Tadinya seperti itu, tapi katanya kalau bisa sih kita atur menjadi ini komik bukan individual. Tapi saya bilang itu udah pernah dicoba dan berat sekali. Dulu kita pernah ada proyek ke Depdikbud ya, itu Oh, walaupun di cancel kita udah dapat 3,5 juta itu oh Kemdikbud sempat bilang sebagai Mas. apa namanya, iya sampel buat buku kan banyak nih masa Hmm. buku-buku pelajaran tuh yang kemarin di posting-posting Kang Boni, ada beberapa teman yang dapat tapi akhirnya cancel kan. Tapi ya kita udah dapet DP-nya sih sebenarnya yang waktu itu, Nah dan itu itu dulu sempat. menyamakan red card itu sedikit sulit karena yang A B C biasa segini. Iya, iya, Nah iya. itu kalau dibikin gitu lagi akhirnya waduh ribet lagi kita Ribet yang ketemu lagi. klien ya. Iya, Iya kita, iya kita nggak dapet apa-apa istilahnya ya, kita cuma ngenalin capek. atau mau ngajak Capek. teman. Makanya saya sih maunya kemarin sama Kodri ada rada beda ya. Kalau saya sih tinggal nyalurin aja nih, silakan ke sini tinggal nego langsung gitu. Kalau kita Hmm. yang sebagai negosiator itu mungkin waktunya bisa habis juga itu. Itu dulu Sedikit kayak sulit. komikin aja dulu awal-awal kayak gitu tuh Mas. Iya, Mungkin aja kayak gitu, tapi kan awal-awal sekarang kayak gitu. saya juga kemarin saya sempat nanya juga PP Komik kan Iya. sekarang lagi campaign untuk ya, Honda produk ya? Yamaha ya, ada beberapa Iya, oh Yamaha Yamaha ya. Yamaha yang Fazio kan. Nah itu Iya. ada beberapa temen, wah saya coba tanya ya PP, ini by komikin aja kontaknya apa lewat apa namanya individual. Nah individual katanya Mas. Iya. Kalau yang Fazio ini, tapi saya tahu ya teman-teman komikin aja kan si Aruga itu kayaknya ada beberapa komikus komikus ininya lah intinya lah. Hmm. Aku masuk Saya situ nggak Mas tahu kalau sebenarnya yang Mas. lain. Oh gitu, Iya, kalau masuk grup inti. grup di line ya tapi ya. Saya di grup di Oh line dulu itu dulu 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 orang dulu kan sempat bikin buku juga ya. kompilasi tapi udah berhenti juga tuh. Biasanya kalau ada yang masuk brand gitu, biasanya langsung di sounding di situ Mas. Yuhu gitu. Iya siapa Kalau nih? kata yuhu Iya. dah itu langsung pada tetet gitu gitu. Ini ada ini nih, terus siapa yang mau ini coba di ini nama-namanya nanti kita list ke ya, kliennya, nanti Iya, iya, kita iya. yang pilih semacam kayak gitu. Biasanya gitu. Iya. Nah itu makanya kemarin saya baru nanya PP ke Jogja kan, P gimana individual individual Mas. Oh, Hmm. berarti langsung direct ya. Iya, kalau PP Itu dulu sama juga sempat PP Gaber banyak sih, iya iya. banyak banyak banyak.
Oke, oke, oke. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai itu ya, apa namanya, fee untuk Iya. ilustrasi. Nah, mungkin yang terakhir sebelum nanti, apa namanya, pertanyaan, sesi pertanyaan, kesulitannya apa, Mas, dalam proses kerja storyboard ini? Apa terlalu banyak revisi? Nggak Hmm, nemu-nemu nih angle-angle-nya gitu. ya, ya. Kalau kesulitannya, nah untuk sementara ini kesulitan mungkin karena yang saya kan di Ungaran nih, di Ungaran, nah Hmm, sebenarnya di Jakarta untuk semacam itu mungkin Jakarta. kadang-kadang untuk komunikasinya gitu. Ya misalnya ini aku maunya ini ini tuh istilahnya misalnya shotnya gini gini gini. Tapi saya kan kadang-kadang karena untuk kadang-kadang dikasih kebebasan juga ya. Misalnya saya Hmm. gambarnya gini, ternyata ini dan akhirnya nanti revisi semacam kayak gitu sih kadang-kadang paling paling gitu aja sih Mas Iya, untuk iya, iya, iya. ya Iya, sebenarnya kan itunya storyboard itu memvisualisasikan yang ya ada di otak sutradara kan ya. ya betul Jadi betul. kira-kira mau kayak begini. Dan itu Iya, juga iya, nanti iya. mungin berubah lagi sih Mas kadang-kadang setelah digambar terus ini ternyata DOP-nya pikirannya beda lagi nih gitu. Ada masukan juga. Oh ini bagusnya angle-nya gini nih segala Iya. macam kayak gitu. Nah nanti berubah gitu ada yang Oh gitu. terus terus yang lebih nggak kesulitan ya cuman kadang-kadang nggak bukan kesulitan cuman kadang-kadang ini aja gitu ya nggak bisa kita udah gambar nih kayak misalnya untuk sempat nonton dosen gaib ya Mas ya. Dosen Gap kayaknya Ya, pernah nonton tuh yang oh ya, di nah ada, yang nah, tua itu ya. ya Itu itu Mas ada itu juga satu kan? yang ada adegan dia hantunya keluar dari papan tulis. Nah, itu saya sempat Hmm. propose untuk itu idenya jadi nggak pakai CGI tapi praktikal gitu. Akhirnya tetap pakai CGI karena mungkin lebih simpel mungkin ya untuk pengerjaannya gitu daripada praktikal kayak gitu. Kadang-kadang Iya. gitu sih. Kita bikin, wah kayak gini nih, udah effort nih. Iya juga Jadi Mas. CGI gitu. Iya, kok sama waktu sekarang mau cepet-cepet CGI itu. Iya, Iya. simpel sih. Apalagi ya, kira-kira udah semua dari awal proses kesulitan fee atau oh ya 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 ya. Oke, kalau dari saya mungkin udah cukup nih terkait Nah, Mas. storyboard ya. Jadi kalau nggak salah si Ridwan juga pernah sih bikin storyboard. Mm, Tadi kan kita belum tahu prosesnya nih. Kalau Mas Widarto atau Mas Toy kan udah beberapa project, mungkin nanti dari teman-teman semua bisa bertanya dan bisa tahu nih ada insight baru tadi terkait jasa atau storyboard artis. Mungkin itu ya dari saya. ya Mungkin masih nextnya ya. silakan bagi yang lain peserta ada yang mau tanya Hmm, jawab silakan Seto kita atau kayaknya Rizky atau Mas Dendi silakan monggo. Kita waktu sejam ya apa bagaimana? ya sejam Tinggal lah. dikit lagi nih kalau sejam. Ya, kita lagi. Ya Ya, silakan Dan Noris atau siapa mau ya. tanya. Ah, saya manggilnya Mas Toib, Bang Toib. Kalau Itu Bang kayak materi Mas. Bang Toy, Mas Otoy boleh. Ya, Mas. saya Mas. Iya Mas Otoib ini banget nih apa namanya. Dulu sering menang lomba ya Mas ya. Oh iya, jagoan lomba Iya, bareng si Ya. Dodi. Mas nanti ada kalau misalkan ini rahasia dapur ya udah ini aja sih apa namanya dikit aja gitu. Tapi Dikat. bisa kita preview nggak storyboardnya tuh kayak gimana sih tampilannya? Oh, untuk storyboardnya ya? Contoh tampilannya Iya di gitu ya? setting gitu. Contoh, contoh. Oh iya, Ah, sebentar. ah. Oh Ah, boleh, ini nih. bisa. Bisa. Ya monggo di share Bisa screen nggak ya saya. kalau di sini Kalau ya? boleh. Coba saya coba dulu ya, Mas ya. Siap siap. Bagikan bagikan foto bisa nih Bagikan foto itu di di bawah-bawah. Di bawah share bagikan di samping reaksi itu, hmm, samping teks Mas. oh iya. Bagikan layar ya. Iya. Oh, iya. Bentar, bentar ya, ada ini. Yang ini belum ya? Oh iya. Iya, 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 ya, lupa saya juga. Berarti nanti yang awal tadi udah direkam, yang ini baru direkam ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ada beberapa mungkin tadi yang diduin. Nanti bisa ditonton lagi, Ki, untuk awalnya, Ki.
Oke, siap, siap, siap. Hmm. Tapi Tadi Kang, kalau Bang, boleh tahu, ya, selain storyboard, Kang mungkin masih ngambil job atau ngerjain project pribadi kah di luar storyboard? Kalau Pribadi boleh juga, tahu. Mas. Selain yang lomba ya, tadi katanya lomba ya, ikut lomba ya. Ya, kadang-kadang kalau iya. pas lagi ada lomba, terus temanya kira-kira ada yang masuk, gitu, segala macam itu. Misalnya kita ini, kan misalnya yang webtoon ini kayaknya teman-teman juga tertarik ya, webtoon ya? Webtoon itu Yang biasanya misalnya, si Sweta deh, kayaknya nggak banyak deh. Karena emang ya gimana ya, saya pernah nyoba juga kayaknya susah deh. kita masih, Kita emang harus bisa Sweta, itu jenis-jenis variasi, Sweta lah. itu kalau nggak biasa, emang gitu. Jenis Sweta, jenis Mas Dimboy itu yang bisa. Jadi masih ngerjain yang lain juga, Mas, sama kadang-kadang desain juga saya. Oh, tapi Gitu berarti Ki. ini Kang Toib freelance jatuhnya atau gimana tuh? Nah, jatuhnya freelance. Atau orang bilang, Freelancer. ini apa namanya, freelance. Itulah pokoknya. Ya, Iya, tadi Oke, oke. dijelasin Ki, ada desainer juga, ada storyboard iklan, film, komik, kalau banyak iklan Mas. itu, Jadi ya, ilustrator, ilustrator profesional. setengah, ya, setengah. Oke, Kalau oke. saya nanti, Ilustrator. ya. Ya, mudah-mudahan nanti Full bisa time, terus. Ya, ini Siap, siap. mungkin udah jam segini ya. Mungkin ada, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutin lagi nih, karena baru direkam nih. Iya, baru direkam. Ya, terkait ini ya Mas, kita balik lagi karena udah banyak tadi cerita, kita ucapkan terima kasih banyak informasinya, mudah-mudahan jadi insight yang direkam nanti mungkin Terima bisa kasih. dikirim, atau yang nggak direkam ya itu eksklusif lah bagi yang join, eksklusif bagi yang join kontennya. Terus tadi balik lagi kan, saya mau balik lagi nih terkait single fighter. Nah, kesulitannya mungkin tadi untuk single fighter, kita ngerjain semuanya sendiri gitu Mas ya. Kalau ada studio kan kayak Mifta itu kan bisa ada timnya yang bisa cover ketika ada target mereka itu. Cara buku ilustrasi itu kalau nggak salah ya sebulan itu sebulan apa seminggu itu 70 halaman Ya, dari timnya. Nah, dari single fighter ini yang kebanyakan manusia atau komikus-komikus Indonesia itu kan kebanyakan single fighter, termasuk ya Om Ice gitu kan, almarhum Om Ismail Sukribo. Kemudian juga kebetulan di Tangerang itu tetangga depan rumah tantenya istri saya itu yang bikin Ali Oncom, Pak Budi. Pak Budi itu pernah ngobrol juga, dulu pernah foto bareng juga. Itu yang nerusin Ali Oncom kan tiap hari tuh. Akhirnya yang sekarang yang gambar anaknya. Tapi dia pakai cheatnya itu tinggal ganti teks. Tinggal iya, ganti teksnya. Jadi ya untuk single fighter ini mungkin pernah kepikiran nggak Mas? Kayak tadi kan saya sampaikan ada force major bagi komikus, misalnya tadi Pak Yuyun tuh, si Yuyun. Yuyun Yunardi itu dulu satu tim juga sama studionya Omay Sukribo, almarhum, sama Arsyad juga, sekarang udah misah-misah. Itu kalau kecelakaan, dulu Omail juga pernah kecelakaan, dia yang nolongin ya, dia yang ngurusin. Nah ini sekarang dia kecelakaan nih. Itu pernah kepikiran nggak Mas? Kita kalau kena force major gimana nih? oh, Nggak iya, bisa gambar atau gimana Mas? iya, Kira-kira saya Mas? pikiran juga sih memang itu. Mungkin bisa diakalin kadang-kadang mungkin harus sediain ini ya aset-aset gitu ya, Mas, ya. Kalau untuk kayak gitu ya. Nah itu bagaimana tuh? Nah, itu. Dari secara asetnya, secara reksadana saham atau dagangan gitu? Kalau yang saya lihat tuh yang bagus bikin kayak gitu walaupun gambarnya sama itu kan berarti pakai aset kayak komik dimsum tuh, Mas. Komik dimsum. Oh gitu, Ya, aset ini maksudnya ya. aset Nah, ini ilustrasi. ya Iya, iya, iya. Sekarang tempat, pakai animasi deh ya. tempat segala macam jadi kita tinggal kreasi ceritanya aja gitu. Salah satu caranya Iya, gitu. iya, iya. Itu kayak Mas, halo, halo. Ya, halo. Iya, suara. Ya, kayak Mas Wowo dan kawan-kawan itu juga pakai aset ya. Jadi kalau bisa dilihat itu ngomongnya gitu-gitu aja. Jadi based on video apa blues apa green screen dia pasang, pasang. Ya begitu aja. Jadi emang aset emang luar biasa sih Wowo dan kawan-kawan. Proses produksinya juga kita pernah sharing juga dulu di Instagram. Kira-kira itu seminggu harus ada satu judul atau dua judul. Padahal dia juga masih kerja itu.
Iya. Mas siapa namanya? Aduh, si Wowo itu Fajar. Mas Fajar Arifin, orang Boja tadi itu, Semarang sebelum Semarang ya, gitu. Jadi aset ya. Kalau yang lain gimana Mas? Nggak ada lagi, misalnya dagang apa gitu? Oh, enggak sih belum sih. Sejauh ini belum. Ya Belum itu ya? memang Atau ada mungkin kekhawatiran. bikin studio, bikin studio gitu nanti ke depannya. Oh pengennya sih. Terus ya, Mm-mm. mungkin Ya artinya kan gini ya, kayak misalnya kalau kita kasusnya kecelakaan tadi kayak Mas Yuyun ya, misalnya ada job yang nggak selesai itu bagaimana? Itu kan harus ada gimana ya? Kayak otomatis ini katanya udah 3 minggu dia baru kasih tahu tuh kata si Arsad kecelakaan, otomatis pemasukan stop bagaimana? Itu kan harus dipikirin juga. Atau yang paling parah itu Mas Kalijaga itu si Isro itu kecelakaan juga sampai patah tulang paha itu dulu. Itu sampai berapa bulan nggak bisa berdiri gitu. Sampai sekarang kayaknya masih kursi roda deh. Si Kalijaga itu ada di grup juga kan. Nah itu saya sempat ya kesian juga misalnya kalau Om Mail gitu dulu almarhum juga kecelakaan ditabrak motornya gimana nggak bisa kerja nggak ada alatnya gitu. Nah itu kekhawatiran gitu gimana apa namanya akan harus ada solusi nih. Nah mungkin kira-kira ada bagaimana sih tips lah. dari komunitas karena saya bilang juga di Kick Andy kita tuh mau komikus itu apa namanya kan sejahtera gitu karena kalau kita lihat untuk film-film box office Marvel di situ semua dari komik gitu saya sampaikan kayak begitu tapi sekarang yang terjadi komikus itu ya seperti gimana ya seniman seniman pada umumnya kan atau limited niche-nya terbatas gitu aksesnya juga yang benar-benar suka aja yang menikmati gitu. Nah, untuk kondisi tadi makanya tadi terima kasih ya tadi ada insight lain seperti komikus itu bisa ke storyboard loh dia sama film itu makasih banget gitu. Ya, ini sayang yang lain pada nggak join nanti kita coba kirim aja lah nanti di videonya mudah-mudahan bisa manfaat bagi teman-teman. Kalau yang Ya, kesejahteraan komikus tadi itu kan mas, kalau bisa hmm, dibilang tuh asosiasinya juga kurang ini ya mas, kurang maksimal untuk pergerakannya juga ya. Kalau saya bilang ya, maksudnya hmm, kalau saya bandingin tuh selalu sama ini mas, komunitas stand up itu saya selalu banget. hmm. Oh iya, Saya pernah saya ngobrolin kan kan, udah bilang itu. wah gila itu jadi mereka Itu tuh temennya ada mas, dia pemenang kemarin, terus sudah di Deddy Kobuser juga kemarin jadi pembuka Abdel Ahrian juga. Saya tanya sama dia, ya kalau di kita ada industrinya gitu, terus solid gitu mas. solid, nah solid itu. Dan setiap minggu tuh mereka kumpul nih setiap nih hari Kamis kemarin di Bekasi setiap malam Kamis ada acara gitu, open mic Kalau di Semarang tuh gitu. malam Tapi nggak Jumat. karena malam Jumat ya, malam Jumat sama Kamis malam kan malam Jumat Gitu. kira-kira sama. Nah, saya selalu Jadi emang kalau industri kita sebenarnya ada, tapi kan ya tadi saya bilang terbatas gitu ya untuk ilustrasi, apalagi ada AI. Nah ini juga harus gimana ya? Semakin sulit lagi dari misalnya orang bikin karikatur tinggal AI, ya kan? Tinggal tempel muka jadi, pengerjaan cepat. Nah ini kan harus harus di apa namanya ya? Harus dibicarakan lah sebagai solusi-solusi lain bagaimana gitu. Nah, lama-lama musik aja udah tergantikan AI itu. Kita bisa bikin musik sendiri sekarang. iya, khawatiran sih. Bisa nulis lirik sendiri kemarin. Bahaya ini sebenarnya. Iya. Bahaya, bahaya. Tapi Ya, Mas ya Andi mudah-mudahan sih. bagus tuh ini belajar belajar dalamin juga gitu kan tadi bikin animasi itu. Saya belum tahu tuh malahan tuh. Hmm. Animasi Belum tahu caranya. Nanti saya kasih linknya deh. Gampang banget. Tinggal kasih foto, terus kita mau actionnya bagaimana. Pakai bahasa Inggris tapi gitu. Ya, ada lagi. Ini udah keluar nih kayaknya. Iya, iya, iya. Tadi ada yang mau makan malam, ada yang mau jemput anak. Ya, kayaknya cukup ya. Nanti kita sambung lagi. Kapan-kapan nanti kita coba diedit nih. Kan e-comic ada ininya juga YouTube-nya. Jadi kirain saya tadi kalau di YouTube kan bisa langsung gak usah 2 kali kerja tuh, langsung jadilah. Tapi nggak apa-apa kalau mau diedit dulu siapa apa nanti mana yang mau dihapus atau bisa langsung aja nanti kita edit lah biar lebih padat aja nanti. Gitu. Ada lagi Mas kira-kira pesan-pesan buat yang terakhir ya ini buat penutup buat teman-teman komikus atau ilustrator yang baru atau yang lama juga tadi kan ada yang belum dapat istilahnya kalau seorang apa namanya ya komikus itu kan harus ada pecah telurnya tuh sehingga dia bisa terus kayak Mas tadi itu dari 2009 ke 2019 kan lumayan tuh 10 tahun. Nah itu bagaimana untuk jaga bahwa ini
bisa loh untuk jasa ilustrasi di Indonesia gitu, terutama terkait komik gitu. Mungkin ada pesan-pesannya terakhir Mas. Cuma mungkin harus berkarya saja sih Mas paling Mas. Walaupun dengan Terus berkarya ya. penggunaan AI segala macam gitu kan, yang banyak sering kadang-kadang saya dengar konten kreator bilang gitu, konsisten berkarya terus, nanti mungkin di satu titik ada yang pecah telur, ada yang meledak, ada yang menyebar, ada yang viral segala macam. Gitu. Kayak Iya, kalau iya, Mas iya. Panji bilang itu kan katanya ada komedian yang namanya Petras itu kan, udah berapa tahun dia nyoba posting segala macam nggak ada traksi gitu, ternyata setelah Ada. mau menyerah itu posting video terakhir dia mau menyerah ternyata baru Malah viral. gitu kan. Terus mungkin ya kayak gitu sama, hampir sama. Iya, iya, terus berkarya ya. Iya, iya. Saya pin tuh di Tomo dan Tama tuh terus berkarya walau yang like cuma seberapa. Saya udah dari Kadang discouraging juga 2012 ya, ya. Iya, 2012 saya ya begini ya segitu-gitu aja. apalagi sekarang Mas, Wah, itu kayak dengar ah, banyak kreator komik juga kan, maksudnya gara-gara nggak tahu mungkin beneran atau enggak, algoritma yang terbaru itu kan bikin kita kurang visible gitu loh. iya, 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 Mana benar. kita Jadi tumbuh emang aja ada, gitu, susah naiknya gitu. jadi ada perubahan. Makanya saya juga bingung kalau kita nggak bisa bertahan sama sosial media, kayak misalnya almarhum Omail ya, dari kertas kertas koran ya kan di Kompas dia, kemudian di Facebook itu kan udah turun, dan dia nggak bisa beradaptasi cepet sama Instagram akhirnya. Nah ini kan platform berubah terus. Instagram sekarang turun nih, dinaikin reelsnya, yang naik TikTok yang luar biasa tuh kalau dilihat dari engagement atau dari view-nya kan saya juga kaget. Saya install TikTok tapi nggak bisa ya, akhirnya ya udah ke Instagramnya orang sama-sama aja. Jadi emang harus bisa adaptasi terus gitu sama platform-platform baru. Oke, terus berkarya itu tadi halo halo Halo, hilang suaranya. Oh halo, iya halo, ada halo, dengar. dari Mas Toib buat kita semua pesannya terus berkarya di mana nanti ada kesempatan bersinggungan dengan kesempatan bersinggungan dengan kesiapan ya, sehingga Ya, betul. eh, karya kita bisa diterima atau secara luas atau mungkin secara ini apa namanya eh, profesional gitu, antara sesama pekerja seni dalam hal ini Mas Toib dengan para sutradara yang menghasilkan film-film yang di apa namanya step-stepnya termasuk eh, skill dari Mas Toib sebagai storyboard artist gitu. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya Mas, Nah, dari malam-malam ini mau sharing sama ikomik ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita sharing lagi videonya, nanti boleh dikirim. Nanti mana kita coba upload di YouTube, semoga bisa lebih luas lagi ya. Karena kadang-kadang pada jarang gitu Mas ketemu Mas Toyib ini sebagai kreator Otoy Cihuy, kan orang nggak tahu. Kemudian juga dulu siapa ya, Wowo dan kawan-kawan, itu juga belum ada yang tahu tuh kayak gimana kreatornya gitu. Mudah-mudahan sih bisa bisa bertahap untuk mengenalkan kreator-kreator komik yang lainnya. Dari komik sebenarnya cuma membantu ya sebagai mikrofon atau mengeras suara, yang tadinya channelnya 1.000 bisa jadi 10.000, yang bisa coverage-nya lah seperti itu. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Oke, kita akhiri ya untuk pertemuan malam ini. Terima kasih sekali lagi Mas Toib dari Widarto. Sehat-sehat selalu dalam berkarya, kemudian juga rezeki lancar, bisa menginspirasi juga. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu lain kesempatan dengan tema yang berbeda, ya, atau kita nanti undang lagi di kesempatan lainnya dari teman-teman yang lain untuk sharing di komik ya. Itu aja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya para e-komik member, kemudian juga pemirsa nanti ya di YouTube. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toyib. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Toib. Makasih. ya, Makasih. Ki, terima kasih Ki. Jangan menyerah Ki. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Sosmednya harus rajin. Waalaikumsalam. Nanti di